Ketika malai mulai keluar, woreng, sundep, tanda-tanda potong leher, datang bebarengan. Alhamdulillah sampai pengisian bulir tetap bersih dan sehat. Simak penuturan Pak Tani ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam satu lumpur. Hari ini hari Ahad, hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025. Seperti yang pernah kami janjikan, jika padi saya ini varietas Membramo, ini MT2, jika sudah pengisian bulir akan saya sepil kembali. Nah, tepat hari Ahad tanggal 6 Juli 2025 ini saya sepil kembali. Ini yang pernah saya upload, yang saya katakan bahwa pernah diserang wereng yang tentunya sangat banyak sekali. Namun alhamdulillah kondisinya hari ini masih sangat tumbuh subur dan buahnya tampak seperti di layar kaca ini, terisi dengan baik. Alhamdulillah tidak ada kendala yang sangat berarti dan tampak bersih. Saat ini usia 70 hari setelah tanam, karena tanpa ada tekek seperti ini. Ini sebetulnya sudah terisi, namun ini tampak gosong. Ini sebetulnya dulu sudah kami prediksi, karena waktu masih usia pertumbuhan itu ada bercak daun blas yang saya perkirakan saat itu akan muncul akan muncul potong leher. Ternyata benar, hari ini juga ada potong leher, namun terkendali. Tentunya perlu pengawalan fungisida yang kuat. Walaupun dengan disiplin tinggi, namun masih terjadi ada hama dan penyakit seperti penggerek batang, walaupun tidak terlalu banyak, namun cukup membuat kami waspada. Juga potong leher. Alhamdulillah, walaupun masih ada potong leher dan beluk, alhamdulillah tetap terkendali dan tampak seperti di layar kaca Anda. Tentu ini butuh perawatan yang sangat sungguh-sungguh. Yang perlu kami sampaikan kepada kawan tani semuanya, bahwa dalam pengamatan kami di lapangan, di sawah kami dan di sawah tetangga, kita memang perlu mengamati perkembangan tanaman kita
walaupun tidak bisa tiap hari, namun sekurang-kurangnya 3 atau 4 hari sekali kita harus datang ke sawah untuk mengamati. Jika tidak, nanti kita bisa kewalahan jika terjadi serangan dan tahu-tahu sudah parah. Ini sebetulnya saat menjelang keluar malai terserang hama wereng. Namun alhamdulillah karena kami sering kontrol, inspeksi ke sawah, sehingga serangan dapat diatasi. Jika ada beberapa yang mengatakan bahwa tanaman padi membramo itu tidak bisa, pengisiannya tidak sampai pangkal, ini saya sepil bahwa sampai pangkal bisa terisi dengan penuh. Ini contohnya. Ini juga membramo, namun saya menolak kalau banyak orang mengatakan tidak bisa terisi sampai pangkal. Nah, ini juga, ini membramo saudaraku, semuanya terisi sampai pangkal. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa padi membramo itu yang pangkalnya kosong, anggapan itu menurut saya salah. Tergantung kita bagaimana kita merawat, kita memperlakukan tanaman kita. Jika kita perlakukan dengan baik, kita rawat dengan benar, dengan penuh disiplin, maka pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak sama dengan perawatan yang biasa-biasa saja. Walaupun padi ini usia 70 hari setelah tanam, namun tampak daunnya hijau royo-royo seperti ini, seperti yang tampak pada gambar. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa membramo itu pengisiannya tidak bisa sampai pangkal, yang pangkal itu kopong katanya, tidak berisi, anggapan itu menurut saya salah. Tergantung bagaimana kita merawat padi-padi kita, tergantung bagaimana kita memperlakukan tanaman kita. Jika kita beri makan dengan makanan yang bergizi dan makanan yang bagus, maka saya kira hasil tidak akan mengkhianati usaha. Namun karena MT2 ini kemarau, namun kemarau basah, kita harus tetap waspada. Yang kita waspadai tentu banyak hama dan penyakit. Alhamdulillah ya, walau kemarin, walau dulu itu pernah terserang wereng, namun hari ini tampak bersih, tampak sehat, tidak ada hama wereng. Kita bisa sepil ya di bawah. Kalau kita sepil di bawah, bersih, tidak ada wereng, tidak ada jamur. Ini ada penampakan jamur ustilagu. Wajar karena kemarau basah ya. Bapak Ibu,
Jika nanti ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Ini varietas membramo yang kemarin saya sampaikan pada waktu itu terserang wereng menjelang malai keluar. Jadi saat malai keluar 1-2 itu terserang wereng. Namun alhamdulillah sampai hari ini masih tetap aman terkendali. Apa pestisida yang saya gunakan? Ini di usia pertumbuhan saya menggunakan insektisida spontan, kemudian saya rolling dengan Tebalo dan Plenum, kemudian ada lagi Amistartop. Oh, kok Amistartop? Insektisida, bukan Amistartop ya, Virtaco. Itu untuk insektisida. Adapun untuk pengendalian jamur, dari usia pertumbuhan saya menggunakan Antrakol. Setelah 2 kali Antrakol, saya ganti dengan Topsin. Topsin 2 kali semprot. Saya menggunakan Z-Flow. Setelah menginjak bunting, saya kawal fungisida menggunakan Amistartop. Karena persediaan Amistartop habis kemarin ketika sudah mulai terisi ndiluk itu ya, merunduk, saya berikan Topsin lagi. Itu pestisida yang saya gunakan. Jadi untuk insektisida ada spontan, kemudian Tebalo, kemudian Virtaco. Untuk fungisida saya menggunakan Antrakol, kemudian Topsin, Z-Flow, dan yang terakhir Amistartop. Itu saudaraku. Untuk pupuk saya menggunakan pupuk Jiawang. Pupuknya pupuk cair Jiawang. Dimaksudkan agar batangnya agak kuat karena sering terjadi hujan. Seperti pagi ini juga cuaca mendung, hujan begitu. Demikian Bapak Ibu. Adapun bakterisida, kami kemarin tidak menggunakan bakterisida. Dan mudah-mudahan bisa aman terkendali sampai panen nanti. Begitu, terima kasih. Itu tadi adalah pestisida yang saya gunakan. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.